Selamat pagi Pak Riki Hosada. Selamat pagi Pak Heri Yasin, Iya. HY Channel. Ya. Ini tadi kita janjian di sini nih Bung Riki ya. Ya, Ini di saya daerah buka mana? masker dulu supaya Oke. suara lebih Oh, iya, jelas. iya. Ya, kita perlu memang pakai masker di saat pandemi ini. Oh iya, iya. Ya, supaya kita aman dari gangguan virus. Betul. Jaga jarak, cuci tangan, hidup dengan sehat, olahraga supaya imun Iya. kita kuat. Makanan yang sehat, minum air hangat, minum air yang banyak, makan buah yang banyak. Siap. Tidur yang cukup. Oh, iya. 6 sampai 8 jam. gitu. Dan olahraga 1 sampai 2 jam sehari kurang lebih. Bung Riki, ini dalam rangka acara apa nih Bung Riki? Oh ya, ini Cipanas di sini, Ah. ini di Palm Garden, Oh, di Portugal Cafe milik dari Pak Agus Melas. Dan kami di sini sedang syuting film lagi hari ini, film pendek YouTube. Oh gitu. Ya, Iya, iya. dari AMO, AMO. singkatan dari Agus Melas Official Oh, siap. Channel. Oh, channel. Iya, iya. Terus udah berapa judul film Bung Riki? Ya, Ikutin. ini saya sempat Ya yang di Agus Melas nih. Agus Melas Official Channel ini sudah syuting tiga judul film pendek untuk YouTube. Oh gitu. Sudah ditayangkan? Sudah. Oh sudah. Ya, judul pertama adalah Sang Petualang. Oh pertama. Ya, Oh, iya. kedua itu film action Sang Petualang. Kedua, Pembalasan Arwah Teranganiaya. Itu horor action. Ketiga, Romantika Bidan. Oh iya. Itu tentang bidan, menceritakan jasa seorang bidan yang selama ini tidak diingat oleh orang. Itu Pak Agus Melas mengangkat cerita itu supaya orang menghargai bidan yang sangat berjasa kepada banyak anak-anak yang lahir melalui bidan, termasuk saya. Oh, gitu. Lahir di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ayah ibu saya waktu itu memanggil bidan. Nah, Kakak saya juga lahir dari bidan. Adik saya juga, jadi kami lahir dari bidan waktu itu, tahun 63. oh iya. Terus ini dari sekian cerita itu ada berbagai macam ya, genre ya, ada action, ada drama juga kalau Ada drama, ya yang bidan itu drama, drama ya. rumah tangga, Oh iya. Ya maksudnya actionnya nggak ada itu. nggak ada, Nggak ada. full drama. Kalau Sang Petualang itu drama action, Terus sama arwah itu. arwah, Itu pembalasan arwah yang teraniaya. Itu horor dan action, action. laga. Terus ini yang sekarang ini rencana mau nggarap apa? Ini hari ini juga ada syuting. Ya, apa Itu insapnya seorang penipu. Oh iya iya. Oke oke. Ini Bung Riki, Ya, kita mau ceritain dong nih, jelas balik dulu Bung Riki itu awal-awalnya berkecimpung di film itu gimana ceritanya? oh ya, Pak Heri Yasin. Ya. Saya lahir dari Sulawesi Selatan, Oh iya. tepatnya kota Palopo, Palopo. Iya. Lubu. Iya iya. Dari kota Makassar kurang lebih 400 km. Kalau memakai mobil bisa memakan waktu 7 sampai 8 jam. Iya. Daerah Palopo. Palopo, saya lahir pada tahun 1963 bulan Januari tanggal 15. Kalau kebetulan kalau daerah Palopo itu daerah perantauan saya dulu. Oh gitu. Puluhan saya merantau gitu. Dari kecil lah gitu. Dari kecil. 2 tahun. Ya, saya merantau. Berarti pernah tinggal daerah kami ya? Iya, iya. Di- Jadi saya tahu lah. Oh iya iya. Ya, ini kembali lagi gimana nih ceritanya? Awal karirnya di film ini. Ya. Awal-awalnya bagaimana nih, Bung Riki? Ya, ketika saya lahir dari kecil, usia berapa tahun itu saya belajar bela diri karena pernah waktu tahun 65 terjadi kerusuhan besar dan saya waktu itu waktu kecil trauma dan juga suka diejek, Ya. meningkat mulai jadi anak-anak dianiaya, dipukul, pernah ya, dipukulin. gitu ya. Akhirnya saya suka nonton film action, film laga. Iya. Saya suka nonton, terutama film dari Shaw Brothers, sutradara dari Changche.
Iya, iya. Pemain-pemainnya itu sangat terkenal. Ya, film Misalnya Hong Kong gitu ya. Hong Kong, misalnya Wang Yu, ya dia terkenal dengan pendekar tangan satu, pedang tangan buntung. One Armed Shoreman, sangat terkenal dan banyak filmnya sangat luar biasa, sangat box office. Dan saya sangat menggemari Wang Yu. Dan ada di situ juga Chen Kuan Tai, Tilung, David Chiang, Yo Hua, Chi Kuan Chin, Fu Shen, dan juga banyak pemain-pemain, ada Ko Chui, Lo Mang, semua. Dan saya suka nonton film-film mereka. Ya. Kemudian muncullah Bruce Lee, semua film Bruce Lee saya nonton. Itu Kalau film nasional, saya apa juga suka judulnya? nonton. Kalau Apa ya judulnya? nanti ya saya terusin yang Hong Kong, terus muncul lagi Jackie Chan, muncul Jet Li, semua itu saya nonton semua. Ya. Saya penggemar film dan waktu itu saya cita-cita ingin belajar bela diri seperti mereka juga. Akhirnya saya mencari Ya. guru kungfu. Akhirnya saya bertemu namanya Pak Sugeng. Itu Sugeng. kenalan kami juga. Akhirnya kenalan saya belajar masih usia anak-anak. Terus umur Usia berapa itu 13, kurang lebih 13 tahun, saya belajar latihan kungfu Shaolin. Ya. Berjalan waktu, terus saya latihan jurus. Ya. Kemudian orang tua buka toko, sering berantem saya, kalah saya belajar lagi. Ya, ya. Terus ada keinginan untuk mau seperti mereka jadi bintang film, mulai meningkat ke remaja. Ya. Tahun berapa itu Bung Riki mulai di film itu? Di film, ya, Ya, saya makanya belajar dulu pertama kungfu, film, ya. terus saya ke Makassar, ayah Ya. saya ke Makassar, saya hobi jogging dan berenang. Lalu di Makassar saya berenang, bertemu seorang guru kungfu Shaolin. Dia seorang pengusaha, tapi dia suka juga jalan pagi, saya suka jogging dan berenang di jembatan Pantai Losari. Bertemu, dia lihat saya suka olahraga, dia mau tawarkan saya untuk belajar kungfu. Diajak ke rumahnya, mulai dia perlihatkan, mulai saya bilang saya siap untuk terima. Akhirnya saya dilatih kungfu Shaolin kurang lebih 3 tahun. Itu dia turunkan semua ilmunya, ya, ada bagaimana cara untuk melawan orang yang lebih besar, ya, di teknik-teknik semua dia cerita tentang filosofi Shaolin. Kemudian lalu bertemu lagi dengan kakak ipar saya punya kakak perempuan, punya suami bernama Kemal Hamdani di Makassar. Dia belajar Thai boxing. Dia cerita sama saya, wah saya kepingin lihat Thai boxing. Dia Ya. atraksi Thai boxing, akhirnya saya belajar di situ. Belajar Thai boxing, waduh luar biasa. Tendang sansak, pukul sansak, kemudian rotan yang diikat, dipendang, tambah lagi ke pohon, Ya, ya, ya. ya, lalu belajar, ya. Terus di Makassar juga saya punya kenalan yang memang dia pelatih taekwondo, namanya Edi Lesmana, sekarang sudah almarhum. Ya, akhirnya dia Edi Lesmana adalah kakak ipar dari teman baik saya, Agus. Akhirnya dia latihan taekwondo, saya kepingin memperdalam taekwondo supaya kaki saya lebih tinggi. Saya ikut latihan lagi. Saya latihan, biasa dia datang ke rumah untuk ngajar, untuk privat. Ya. Kemudian saya cita-cita ke Jakarta untuk jadi bintang film, karena saya suka nonton. Sampai di Makassar pun saya suka nonton film action. Tadi Bung Heri katakan, tanya bagaimana film nasional. Ya, saya suka juga nonton film nasional. Ya. Waktu itu ada filmnya Rano Timur, ya, Edi S. Jonathan, terus ya banyak lah. Terus ada belakang muncul Berry Prima, Aven Bangun, semua ya. Saya ada Robo Santoso, semua. Saya nonton film-film mereka. Ada Tanaka, saya nonton. Akhirnya saya cita-cita untuk ke Jakarta untuk jadi main film. Itu kurang lebih tahun 1984. Kemudian ya, saya waktu itu kira-kira usia 16 mulai ke gereja. Terus di gereja pendeta saya minta doakan supaya saya bisa ke Jakarta untuk main film. Dia doakan, kemudian adiknya katakan, kakak saya di Jakarta ada sutradara dan produser. Dikasihlah alamatnya Pak
Haji Usman Effendi. Oh iya. Lalu Kenal. ya 1984 Pernah main sama. saya ke Jakarta, saya kos, terus saya bertemu dengan Pak Usman. Tapi waktu itu ya dia jarang produksi, dia cuma pemain. Kadang-kadang produksi saya tidak main, cuma berkawan aja. Iya. Lalu saya cari teman, saya cari perusahaan film. Terus saya bertemulah Robert Santoso. Dia instruktur fighting. Iya. Terus diajarlah ke Indian Film. Ya, itu film perdananya itu. Ya, Filmnya. tapi Judulnya apa itu? waktu itu hampir main sebagai film perdana, Oh. tapi karena saya bukan latar belakang teater, saya aktingnya kurang. Akhirnya iya. main sedikit saja di film Oh, itu. itu. Ya, Iya. dan saya akui saya masih kurang Iya. acting, terus main lagi dengan Leo Chandra, saya lupa judulnya. Dia peran utama, saya main sebagai peran tambahan. Oh, Lalu tahun 1985 saya main dengan Johan Saimima, dia peran utama. Ya. Ada Arnika Sidi, Evi Susanto, Robert Santoso sebagai instruktur fighting, saya sebagai peran pembantu utama. Lawannya Johan Saimima sebagai jagoan. Itu saya sangat bahagia dan sangat senang bisa main film. iya. Nah, terus selanjutnya film apa lagi Ricky? Lalu selanjutnya ada teman kenalin ke M. Sarifuddin, sutradara di PT Dipajaya Film. Kalau saya tidak salah namanya Henry. Dia kenalkan saya ke sana, lalu dites kungfu dan juga taekwondo, tendangan dan kickboxing, lulus. Terus mulai ditawarkanlah film Naga Sakti. Oh, Naga Itu Sakti. film pertama saya sebagai peran Peran utama. utama ya? Ya. Main dengan Wiki Widowati, ada Evi Susanto, ada Jacob Esa, Simon Pita, M. Sarifuddin sebagai sutradara. Iya. Wiki Widowati main sebagai peran utama. Jubah Akhirnya- hitam itu ya. bukan, itu Naga Sakti. Oh, Naga Sakti. Akhirnya selesai. Oh iya, ya, saya ingat ada jubah hitam. ya ada jubah hitam Ya. itu Pak Wasidipa sebagai produser. Selesai film itu ditayangkan di bioskop, cukup sukses di seluruh Indonesia. Akhirnya Ya. saya diminta main lagi film kedua, Jubah Hitam. Oh, film Jubah kedua itu, Hitam, Jubah ya. Hitam itu ya. Di situ Pak sutradara juga M. Sarifuddin, Wika Ya. Widowati, ada Emma Febri juga main di situ. Terus ada Yakob Esat, Ya. ada siapa? Evi Susanto juga main. Itu film silat juga, action, klasik Ya. dan sukses juga. Terus saya main di film, diminta dimain di Kanta Indah Jaya Film, Beri Prima sebagai peran utama. Saya diminta juga main untuk dampingi, mendukung Beri Prima sebagai peran utama. Ada Baron Hermanto, Judulnya apa itu? anak Putri Kelabang Seribu. Oh, Dari situ Kelabang lihat Seribu. memang Ya. Beri Prima memang dia main bagus sekali, Iya. dia luar biasa. Tapi kayaknya ada yang Bung Ricky main sama Pak Agus Melas. Oh ya, itu Film apa? nanti tahun 1989 itu. Oh, 89. Ya, ini saya cerita dulu yang Yang sebelumnya, urutan, ya urutannya urutannya, sebelumnya, kemudian main di Kelabang Seribu, Nah, lalu main lagi di film Peluru dan Mesiu. Peluru dan Ya, Musuh. ada Hari Kapri, ada Wika, saya juga main di PT Dipajaya Film, Dipajaya. M. Sarifuddin sebagai sutradara juga. Saudara. Lalu main lagi di Cakar Harimau dengan Wika Widowati, Boy Tirayo sebagai peran utama. Saya di situ diminta main sebagai antagonis, sebagai raja pada para ini penjahat. Ya. Ya, di situ saya main. Dani Firdaus sebagai sutradara. Setelah main film itu, lalu main film Penjaga Jenazah, Manusia Penjaga Jenazah, Yopi Purnama sebagai sutradara, main dengan Rani Soraya, Hengki Tornando. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 1978. 8. Ya, setelah main itu main lagi di Dipa, Pendekar Ilmu Api. Pendekar Ilmu Ilmu Api. Saya peran utama lagi di situ. Emma Febri dan beberapa orang juga, ada Evi Susanto, banyak pemain lah. Ya. Terus setelah main film itu, main film apa lagi ya?
sebentar. Bangkitnya si Mata Malaikat dengan Alvin Bangun sebagai penjahat. Saya dengan Rani Soraya lawan Alvin Bangun. Sutradara adalah Peter Chan. Filmnya Peter Chan itu fighting dari Hong Kong sutradaranya. Lalu main lagi di film tiga gadis jagoan Yopi Purnama sebagai sutradara. Itu film action, ada Anna Shirley, ada Anna Shirley, Sally Marcelina, terus Rani Manopo akhirnya, ada Rudy Salam, itu film action. Robert Santoso sebagai instructor fighting itu teman baik saya juga. Setelah itu film itu saya menulis cerita singkat, saya tawarkan ke Rapi Film. Apa itu? Membakar Lingkaran Api. Membakar lingkaran api. Itu sutradara ini diperbarui cerita, yang saya main sebagai peran utama ide cerita. Tapi diperbarui, terus Pak Gop akhirnya minta saya untuk sebagai peran utama, Arijal sebagai sutradara. Pemainnya ada Peter O'Brien dari Australia, Tanaka sebagai instructor fighting. Saya minta Pak Surya untuk kickboxing. Karena saya ada belajar kickboxing di Jakarta di Sasana Tunaskarya, juga belajar taekwondo pada Pak Wahab taekwondo. Lalu film itu dibuat, kita latihan hampir 2 minggu dengan Peter O'Brien. Betul-betul kita serius, sehingga di dalam cerita itu tentang kickboxing betul-betul dibuat dengan fighting cara kickboxing. Dan ada cerita pemberantasan narkoba. Di situ saya bertemu dengan Agus Melas. Pertama kali dia sebagai antagonis, sebagai wakil big boss sindikat. Memang aktingnya bagus, luar biasa. Ya Pak Agus. Setelah main itu, Pak Yopi minta saya main di Gadis Pendekar dengan Yurika Prastika, Robert Santoso sebagai instructor fighting, Yopi Purnama sebagai sutradara. Saya main, dan setelah ditayangkan, film Membakar Lingkaran Api cukup sukses pada tahun 1990 waktu itu. Cukup sukses. Lalu main lagi beberapa film. Terus saya cita-cita ke Hong Kong main film, karena film nasional lagi menurun. Coba saya ternyata hampir di sana udah hampir main, tapi karena visa tidak bisa diperpanjang karena memang sulit di Hong Kong untuk main. Akhirnya saya banyak kali. Dan visa tidak diperpanjang, saya pulang ke Indonesia. Terus guru saya minta saya untuk ikut pertandingan kickboxing. Pulang dari Hong Kong itu? Ya pulang, bulan Juni kalau tidak salah. Bulan Juni tahun berapa itu? Tahun 1990. 90-an. Ya, bulan Juni. Terus guru saya katakan, Ricky Osada, mau tidak ikut pertandingan kickboxing, nanti mau diadakan di Lokasari, Mangga Besar, di GOR. Siap enggak? Saya bilang, saya siap, saya mau buktikan bahwa saya betul-betul bisa kungfu dan kickboxing dan thai boxing. Akhirnya saya latihan, saya latihan berjam-jam, itu bisa 6, 7 sampai 8 jam. Pagi latihan 2-3 jam, siang latihan di terik matahari, sore latihan lagi. Itu latihan, tiba saatnya saya ikut pertandingan pada tanggal 30 Desember di Lokasari, GOR Lokasari, Mangga Besar. Dan menang? Bertanding, lawannya pertama saya turunkan berat badan jadi 75. Menang akhirnya ternyata lawannya ada 80-85. Guru saya bilang, siap enggak? Saya bilang, enggak apa-apa, kita siap aja, kita udah latihan. Akhirnya bertanding kickboxing. Akhirnya saya lawan 3 orang. Ada yang rebah, ada yang babak belur. Saya juga kaki saya kena, hampir tidak bisa jalan. Diadu benar-benar. Persis yang kita nonton di acara kickboxing. Itu pertama kali pertandingan kickboxing diadakan. Saya dapat juara pertama dan juara terbaik karena saya mengikuti aturan. Jadi saya tidak mau melanggar aturan yang diberikan oleh wasit. Disitulah juara kickboxing. Lalu film lagi merosot, saya main sinetron berapa judul, ada Deru Debu dengan Willy Dosan. Terus kemudian main film Tutur Tinular, syuting di Tiongkok
Oh, di Tiongkok. Oh, ya. syuting. Tiongkok. Tiongkok hampir 2 minggu, ada Lamping, ada Sairil, ada Han, Wanagi. Kita syuting di sana 2 minggu. Ya. Terus pulang dari sana ada main dengan Paramita Rusadi di Janjiku. Jadi ternyata sekarang kami bersama-sama di organisasi Parvi. Oh, Saya di iya. DPO sebagai anggota DPO, Paramita Rusadi sebagai wakil ketua umum. Ketua umumnya adalah Alicia Johar. Ternyata saya ketemu dengan Alicia Johar dulu waktu di Nagasaki. Saya main bersama Alicia Johar, dia sebagai ibu saya yang dibunuh. Akhirnya saya dengan Wika balas dendam pada musuh yang membunuh. Oh gitu. Jadi semua berkaitan semua. Kita di film itu bisa bertemu semua. Iya, iya. Terus setelah itu Bung Riki udah nggak eksis lagi kayaknya ya? Ya, Lama. karena film lagi menurun, Iya. saya Akhirnya Bung Riki apa? ikut Kegiatan? kegiatan, saya ikut guru saya ajak untuk kerja di perusahaan Jepang. Tempat Saya kerja. bantu ya kerja di marketing, Ya. ekspor impor dan purchasing. Iya. Dibawa ke Jepang untuk training Berapa tahun bulan. itu? Ya hampir 3 tahun kurang lebih. Oh, sudah Tapi sekarang orang Jepang udah pulang ke Jepang. Iya, iya. Lalu saya kerja di itu pemasaran jalan, properti, main properti, Iya. main sinetron, ya, ketika itu. Iya, iya. Setelah itu tahun 97 saya kurang aktif, ada stres sedikit ya. Terus tahun 99 saya didoakan hamba Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Setelah itu saya dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Oh, Serahkan hidup sepenuhnya Iya, iya. karena berutang budi kepada Tuhan karena anugerahnya ya. iya, iya. Lalu ya sampai kurang lebih hampir tahun 99 ya, hampir 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Iya. Sampai sekarang. Sekarang tetap pelayanan, mendoakan orang, mendoakan Ya, ya. bangsa Indonesia, mendoakan negeri-negeri yang terjadi bencana, mendoakan seluruh dunia, juga mendidik orang dalam kebenaran, hidup supaya jujur, Ya. integritas, ya, Ya. moral yang baik, hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup di dunia ini baik karena kita hidup dalam kebenaran. Terus lalu tahun 2019 kalau nggak salah awal ada undangan ke Parvi, ada ulang tahun Parvi dan juga perfilman. Saya hadir di situ, mulai berkenalan dengan beberapa aktor termasuk Agus Melas. Saya ketemu lagi, jadi di situ kita mulai ada hubungan. Terus saya, Sampai sekarang ini ya, akhirnya sampai diajak. sekarang. Terus ada Kegiatan ulang tahun Parvi juga saya ikut, terus saya ikut kongres. Kongres iya. Parvi, Iya. Kongres Parvi, lalu Alicia Johar terpilih, Iya. terus kami waktu itu Pong Harjatmo terpilih sebagai ketua DPO dan dia menelpon saya meminta saya supaya bergabung di DPO. Oh, Saya katakan saya sibuk, Pak Mas Pong katakan tidak apa-apa supaya kita bisa memberikan sumbangsi pikiran karena kita lahir dari film. Iya, Saya juga katakan ya betul juga, kita supaya memajukan perfilman Indonesia, Parvi, ya. Lalu saya bilang saya jadi anggota aja Anggota aja. supaya kita bisa di DPO memberi masukan kepada organisasi Parvi kalau ada kekurang atau ada masalah, kita membantu dalam solusi. Memberi pemikiran. Kira-kira gitu, akhirnya mulai bergaul dengan banyak teman di Parvi, terus ya gitu bergaul. Kemudian suatu saat Mas Agus Melas tanya saya, Iki mau main film pendek enggak di YouTube? Iya. Terus saya bilang, siap Mas Agus, saya mau siap lagi, mau belajar karena saya main berdua. Memang kalau kapan bisa main kembali karena jiwa seni Iya. kembali tergerak lagi. Gerak Karena lagi. saya bergaul dengan orang film. Iya, iya. Artinya Lalu jiwa seni itu jiwa seni tidak hilang. hilang. Ya? Terus Karena Mas kalau Agus lama nggak ini kangen juga. kangen juga dengan film. Iya. Lalu Mas Agus tawarkan di film Romantika Bidan yang tayang yang ketiga, tapi sebenarnya
diproduksi pertama. pertama Itu itu. bicara tentang kebaikan bidan. Iya. Setelah itu diminta lagi main Sang Petualang sebagai pembela yang lemah. Di situ membela orang yang lemah dan melawan semua preman-preman yang suka menculik. Iya. Setelah film itu Mas Agus minta lagi main di film pendek yaitu Pembalasan Arwah yang Teraniaya. Di situ action juga. Action. Dan tadi pertama drama. Drama, ya. Dan memang Agus Melas mengarahkan acting. Saya banyak belajar karena sudah 20 tahun sama sekali tidak di kamera. Jadi kembali lagi di situ. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan bisa ketemu dengan Agus Melas. Makanya saya sangat mendukung. Ya, kami mendukung kerjasama Agus Melas juga. Memang cara pengarahan dalam acting ya sangat bagus. Saya merasa berterima kasih juga. Banyak belajar. Ya, acting saya mulai digarap lagi, ya belum sempurna, tapi saya mau terus belajar. Dan luar biasa karena kita kerjasama dengan baik. Film YouTube ini sangat meledak karena sudah mencapai 2.900 penonton di Sang Petualang. Itu termasuk meledak. Di YouTube banyak yang nonton, spektakuler, dan juga yang Pembalasan Arwah Teraniaya itu sudah 2.300 atau 400 kurang lebih. Saya kemarin lihat itu termasuk meledak, termasuk romantika bidan masuk 1.100. Itu film pendek sekali, itu cuma 10 menit, 30 detik, itu luar biasa. Ya, cukup sekian dulu Bu Iya. Vicky. Mudah-mudahan ini kegiatannya syuting sama Pak Agus Melas ini berjalan lancar, ya kan? Gitu. Dan sebentar lagi kami nanti siang saya akan masuk dalam adegan saya. Saya sebagai seorang pemilik konveksi yang bisa bela diri dan menolong ada dukun palsu, dan saya membantu mereka melawan. Mereka dipukul oleh preman dan saya membantu mereka, dan saya fighting lain nanti itu adegan fighting. Memang saya mau khusus di film action dan digarap dramanya dan actingnya. Ya, ya, sebentar saya atraksi tentang apa? Mau saya atraksi tentang kungfu dan kickboxingnya. Ya, udah lama banget Bu Vicky pengen tahu, coba. Dikat dulu. Iya. Ya, oke. Oke. Ya, Silakan. Pak Heri, ini saya tunjukkan jurus kungfu. Oh ya. Nanti setelah itu baru saya akan tunjukkan kickboxing dan thai boxing. Oke. Ada perbedaan sedikit, Ya. ya teman-teman dan para pemirsa. Saya akan tunjukkan pertama adalah bagaimana atraksi kungfu yang sederhana. Ini kungfu kira-kira. Kungfu itu ya. Ya, ini kickboxing, thai boxing. Tetap semangat ya. Masih potong kan ya? Ya, Oke, terima kasih.